mulai kita berdoa dulu. Pimpin doa, silakan sini. Yang keras ya kalau berdoa. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, kita pelajaran seni rupa ya hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kemarin kan masuk di pelajaran apa? Seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi kemarin. Gitu. Sebelum memasuki ke materi selanjutnya yaitu tentang kriya logam, nantinya kalian akan berkarya kriya logam. Berkarya kriya logam. Nah, kriya logam di sini itu berkarya dengan bahan bekas nantinya. Ya, karya untuk seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi kemarin, masih ingat kalau seni rupa dua dimensi apa? Ya, kemarin contohnya apa? Seni lukis. Kemudian apalagi? Gambar. Ya. Nah, ada seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. Kalau seni rupa dua dimensi, karya yang memiliki dimensi panjang dan lebar yang bisa dilihat dari satu sisi saja ya. Kalau seni rupa tiga dimensi, karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi bisa dilihat dari segala arah. Seperti itu. Nah, nanti untuk kriya logam, kalian akan berkarya seni rupa dua dimensi yang bisa dilihat dari depan saja, berupa karya relief nantinya. Nah, di sini kalian akan berkarya sebuah karya kriya logam berbahan kaleng bekas, gitu nantinya. Nah, Bapak tampilkan untuk PowerPoint-nya ya, di sini. Nah, sebelum masuk ke materi, jadi tujuan pembelajaran seni rupa ya di sini. Nah, tujuan pembelajaran di sini untuk seni rupa kriya logam, yang pertama, setelah guru menjelaskan materi kriya logam, peserta didik mampu mencontohkan tentang macam-macam jenis kriya ya, logam dengan benar, itu intinya. Kemudian yang kedua, setelah guru menjelaskan materi kriya logam, tadi didik mampu mengelompokkan dengan tepat macam alat dan bahan yang telah diketahuinya. Nah, setelah guru menjelaskan materi kriya logam, peserta didik mampu melakukan pembuatan desain kriya logam. Yang keempat, setelah guru menjelaskan materi kriya logam, peserta didik mampu menciptakan kriya logam dalam estetik dan menarik. Nanti berkarya kriya logam seperti itu. Itu untuk kriya logam. Oh ya, sebelumnya di sini hadir semua anaknya. Apa yang belum hadir? Kenapa? Siapa yang tidak masuk? Bapak absen dulu untuk 11 S2 ya ini. Aaron, Angela, Angel, Audrey, Calvin, Chelsea, Claudia, Daniel, Edward, ya hadir semua ya di sini. Nihil berarti. Nah, di sini untuk kriya logam, kalian di sini sudah bawa bukunya. Perlu dicatat ya sebelum ke materi ini, nanti disiapkan. Mana bukunya? Siapa yang tidak bawa buku? Catatan itu perlu ya supaya. Nah, selanjutnya di sini setelah tujuan pembelajaran, nah ini masuk ke materi ya. Nah, dari kriya logam di sini itu dicatat. Nah, kriya logam merupakan seni kerajinan atau juga keterampilan untuk dapat membuat suatu
karya menjadi barang-barang yang mempunyai nilai guna, ya, atau hias dengan menggunakan logam sebagai bahan dasarnya. Itu nanti kalian menggunakan bahan dasar kriya logam. Nah, di sini sebelum itu kalian pernah melihat karya-karya logam dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa dalam perabotan rumah tangga? Ya, ya. Apa contoh karyanya dalam kehidupan sehari-hari? Carlos? Yang diterapkan berarti yang dipakai. Mm-mm. Ukiran di sendok, di garpu, pagar. Nah, itu contoh perabotan rumah tangga ya. Berarti ada yang memiliki fungsi pakai. Nah, ada yang memiliki fungsi hias tergantung dari penggunaannya ya. Ada seni rupa terapan dan ada seni rupa murni. Nah, gitu. Jadi kalau yang ini nanti kalian membuat yang hias nantinya. Gitu. Sudah dicatat? Sudah. Selanjutnya, nah, karya-karya logam yang dihasilkan bisa berupa karya 2 dimensi, berupa relief ya, maupun 3 dimensi. Itu bisa berupa patung, logam ya, perabotan rumah tangga dan sebagainya. Kedua, di sini untuk teknik-teknik yang bisa kamu pakai pada pembuatan kriya logam yaitu dengan teknik seperti ketok tekan ya, ketok atau di teknik tekan, kemudian ada kolase, ada las, ada teknik cor dan patri. Nah, itu teknik dalam pembuatan kriya logam di situ. Nah, yang sering dipakai ini biasa seperti itu, yang sering digunakan untuk tekniknya. Nah, untuk praktek hari ini pakai teknik yang paling mudah yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian terapkan pada kriya logam, ya lempengan kriya logam itu, yaitu dengan teknik kolase. Sama apa kira-kira? Tekan. Nah, jadi teknik kolase atau teknik ketok atau tekan ya. Berarti ada pakai 2 teknik itu. Kalau teknik las berarti kalian membutuhkan alat las. Nah, kan seperti itu. Jadi kan mungkin. Kemudian teknik cor. Berarti kamu harus melebur sebuah logam panas menjadi meleleh kemudian dituang seperti itu. Kalau teknik patri berarti menyambungkan juga patri ya di solder seperti itu, menyambungkan. Hampir sama dengan las ya seperti itu. Tapi tidak apa-apa mau pakai las kalian, membuat kap lampu, membuat rangkanya dulu di las. Nah, kemudian baru logamnya buat hiasannya. Itu bisa juga tergantung. Tapi kita memberi contoh yang tekan dan kolase ya untuk pembuatan kira logam hari ini gitu. Nanti kalian memilih teknik yang mana yang akan digunakan nantinya. Itu untuk tekniknya. Kemudian yang ketiga, dari sini dari kriya logam tersebut dapat menghasilkan benda yaitu sebagai hiasan serta benda sebagai benda pakai memiliki nilai guna ya seperti itu. Nah, seperti kap lampu yang mempunyai ukir relief. Nah, itu ada yang memiliki fungsi pakai, ada yang memiliki fungsi hias. Ya, selanjutnya, nah untuk alat, nah yang alat yang perlu digunakan nantinya di sini kalian perlu desain. Nah, itu penting sekali desain itu. Nah, jadi untuk supaya kalian bisa membuat karya, ingin harapannya yang terbaik kan harus mendesain dulu kan seperti itu. Apa yang ingin dirancang, direncanakan, nah harus didesain terlebih dahulu. Kemudian ada alat cutter untuk memotong nantinya. Kemudian ada gunting untuk menggunting logam. Karena bahannya ini
lunak ya, mudah dipotong seperti itu. Karena bahannya aluminium kan, aluminium, alumini kan seperti itu. Kemudian ada gunting, ada kain flanel. Nah, kain flanel di sini untuk alas juga, teknik tekan kan, jadi itu sebagai alasnya nanti dan juga sebagai backgroundnya nantinya. Itu kegunaannya kain flanel sebagai alas dan juga sebagai background. Kemudian ada ballpoint. Nah, ballpoint ini pakai ballpoint mati nanti kalian menggunakan alatnya untuk mengukir di situ di logamnya. Kemudian ada lem uhu. Lem uhu. Kemudian ada kaleng bekas. Nah, kaleng bekas di sini kaleng yang mengandung alumini ya. Bukan seng ya, bukan besi ya, tapi aluminium di sini. Bahannya aluminium. Mudah ditekan dan mudah digunting. Jadi lunak ini. Jadi renyah. Kamu pakai gunting, cutter ini bisa seperti itu. Nah, itu kaleng bekas. Nah, pokoknya minuman penyegar kan banyak macamnya yang modelnya seperti ini ya tapi ya. Nah, yang seperti ini contohnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah figura untuk finishingnya supaya kelihatan artistik, finishingnya supaya rapi dari hasil potongan atau kolase yang kamu buat nantinya gitu. Nah, itu alat dan bahan. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan untuk alat dan bahannya. Sudah dicatat ya? Kenapa? Figura kaca. Oh. Figura kaca fungsinya apa? Untuk finishing, untuk mengemas apa yang sudah kamu buat supaya kelihatan rapi atau juga supaya layak dijual kan gitu nantinya. Layak dipajang atau layak dijual kan gitu. Layak dipajang di rumah kalian nah, seperti itu supaya layak. Walaupun dari bahan bekas ya, bahan bekas sederhana dari kaleng bekas. Nah, supaya memiliki nilai artistik, nilai keindahan, makanya di finishing secara menarik ya. Itu dengan di figura gitu. Itu alat dan bahan sudah ditulis kebutuhannya ya ditulis ya itu untuk ujian nanti keluar loh itu. Kemudian ada proses pembuatan kriya logam. Nah, ini prosesnya. Proses itu penting untuk supaya apa yang kamu harapkan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Mengikuti prosesnya ya untuk membuat karya supaya tidak ada yang gagal gitu. Supaya maksimal. Yang pertama, proses pembuatan kriya logam yaitu mendesain karya. Berarti nanti kalian akan mendesain terlebih dahulu. Desain itu wajib untuk berkarya gitu. Supaya apa yang dirancang bisa menghasilkan apa yang diinginkan kan seperti itu. Finishingnya supaya tercapai. Yang kedua, memindahkan desain ke media logam. Setelah desainnya sudah jadi, baru kamu memindahkan desain ke logamnya. Gitu. Selanjutnya, mengukir dengan teknik menekan. Nah, ini contoh yang teknik tekan ya. Dengan cara menekan desainnya ke alas logam. Yang keempat adalah finishing. Ya berarti itu contohnya finishingnya dengan cara ditempelkan figura, ya dikasih figura, kemudian dipakai alas buffalo, alas kain flanel. Kalau bisa warna hitam atau warna gelap, karena yang dipakai nanti aluminiumnya kan warna apa? Silver. Jadi supaya menyala, supaya kelihatan backgroundnya harus lebih gelap kan seperti itu. Hitam boleh biru tua, coklat, nah, seperti itu. Mukanya gelap ya. Nah, di sini untuk prosesnya mungkin ada yang mau ditanyakan.
Kenapa? Tidak, tidak. Silakan dicatat. Sudah. Nah, di sini untuk logamnya, nah, di sini berbahan lunak kan nanti seperti ini. Gitu. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh punyanya kakak kelas kalian ya yang sudah lulus. Nah, ini kelas 11. Nah, ini contohnya. Nah, seperti yang ini, nah kan ini bahannya. Nah, contohnya ini contoh hewan. Jadi kalau mau buat hewan kayak gini, jadi desain kamu nanti ditempel ke sini. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ini desainnya. Jadi ambil yang menarik menurut kamu desainnya. Seperti itu. Nah, desainnya yang seperti ini. Ya, supaya menarik. Ini contohnya punyanya kakak kelas. Ada beberapa yang Bapak ambil supaya mungkin buat inspirasi kalian di sini ya. Seperti itu. Ada beberapa contoh ini yang punyanya kakak kelas. Ini yang model hewan. Kemudian ada yang 3D. Mungkin kepingin yang 3D. Ada yang kepingin timbul. Saya kepingin timbul Pak. Tidak apa-apa. Nah ini contohnya yang timbul. Jadi objeknya keluar-keluar gitu. Muncul-muncul ya. Dikombinasi dengan lidi mungkin. Kombinasi dengan bambu. Seperti itu. Dan figurannya nanti akhirnya harus timbul juga yang 3D. Nah, iya mahalan figurannya ya. Nah, ya makanya. Makanya untuk mendukung karya yang dari bahan bekas ya kita dukung juga untuk finishingnya dengan figura kan seperti itu. Ini yang contoh yang 3 dimensi. Gitu. Nah ini contoh tumbuhan dan hewan. Berarti ada nanti sesuai temanya nanti anak-anak dibagi 4, ada tumbuhan, ada hewan kan gitu. Ini contoh yang tumbuhan dan hewan. Nah seperti itu. Kelihatan burung apa ini? Lagi ngapain? Lagi nangkring di pohon kan seperti itu ya. Nah jadi apa yang kamu buat karakternya dimunculkan ya. Nanti boleh lihat HP, kamu cari inspirasi untuk desainnya nanti untuk mencari tema yang kamu buat untuk membuat karya logam. Carilah desain yang ini ya, apa karakternya kuat, mudah dikenali. Seperti itu. Supaya nampak dari dekat atau jauh itu karakter hewan atau tumbuhan kan seperti itu. Nah, di sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk karya siswa, karya kakak kelas ini hasilnya. Jadi kalian pasti bisa buat seperti itu. Nah, ini untuk prosesnya. Nah, nanti kan kalian mulai berproses untuk membuat, dicatat untuk prosesnya. Membuat gambar desain pada kertas HVS ya, 4 gambar desain. Nah, diterapkan pada gambarnya. Kemudian yang ketiga proses pada pembuatan sketsa pada media kriya logam. Kemudian yang keempat setelah menggambar terbentuk pada permukaan aluminium kemudian kertas dicabut. Nah, yang kelima setelah itu ada permukaan aluminium pada bagian bawah itu dialasi dengan kain flanel. Nah, itu dicatat. Itu untuk prosesnya ya. Sudah dicatat? Sudah. Itu proses pembuatan. Nah, ini untuk memperjelas lagi untuk yang teknik tekan ya. Untuk gambar ilustrasinya. Jadi ada gambar, kemudian ada aluminiumnya di bawah, gambarnya di atas, kemudian proses menekan di sini. Seperti itu. Jadi desainnya, kemudian bahan dasarnya, kemudian proses menekan. Yang penting alasnya ini, handuk atau apa tadi alasnya?
flanel, kain flanel, ya, supaya muncul dan timbul. Nanti bisa dititik-titik untuk backgroundnya kan seperti itu. Nah, di sini karena bahannya logam kayak yang mudah lunak, jadi logam di sini ada logam aluminium. Jadi yang dipakai aluminium ini logam ringan ya. Emas untuk perhiasan kan seperti itu. Kan kerajinan perhiasan biasanya, perak, platinum untuk perhiasan kan seperti itu. Kemudian biasanya juga untuk karya-karya logam itu ada dari bahan ini juga. Timah ya, tembaga, seng. Nah, itu sering dalam produk pria logam. Biasanya kap lampu dari logam kan seperti itu. Itu contoh 5 logam non ferro, berarti logam yang tanpa kandungan besi. Nah, sebelum tugas, Bapak tampilkan dulu untuk, nah tugasnya nanti pertemuan pertama untuk sekarang yaitu mendesain gambar desain kriya logam di kertas HVS ya. Kemudian mempresentasikan konsep desain teknik yang digunakan itu nantinya. Nanti Bapak kasih tugasnya di situ nanti. Nah, perlu Bapak putarkan untuk videonya ya supaya kalian paham proses pembuatan kriya logam. Nah, dengan teknik tekan. Ini teknik tekan memang agak ini ya, apa? Prosesnya agak lama. Beda dengan yang seni kolase. Ya, perhatikan. Kalau kolase itu cuma menggunting ya, menggunting kecil-kecil kemudian dipola kan seperti itu. Nah, di sini Bapak putarkan untuk proses pembuatannya. Langkah awal pada proses ini adalah kemudian dalam motif saya buat kotak bingkai itu sebagai pembatas sekaligus bisa dimanfaatkan atau digunakan sebagai variasi. Nah, bingkai ini tidak hanya bisa dibuat bentuk kotak tapi bisa sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah proses memudahkan pola bahan plat dengan cara menekan motif yang berada di atas lapisan tadi agar menimbulkan bekas pada lapisan. Jadi ditekan ya, tekniknya ditekan. Kemudian setelah menggunakan pola gambar dari atas ke dasar, kemudian dilakukan kedalaman tulisan yang kita hasilkan dari pola tersebut yang ada di pola dasar. Apabila masih kurang dalam, bisa diulangi sekali lagi untuk menentukan kedalaman, dan di sini sudah mulai proses pembentukan dari atas ke depan. Jadi logam lembaran kalau sudah diukir kayak gitu ya. Dengan teknik tekan ya.
Kemudian setelah selesai membuat gurisan dari arah depan, kemudian posisi master kita balik untuk membuat gurisan dari arah belakang. Pada proses membuat dari tampak belakang ini tidak mengikuti pola dari motif bawah yang kita buat dari depan, tetapi membuat motif tersendiri di dalam garis-garis yang tadi sudah kita buat dari arah depan. Nah, hal ini dimaksudkan adalah untuk membuat penonton atau karya jadi tampak depan. Jadi sekali tekan itu akan timbul ya, karena logamnya lunak kan gitu ya. Alasnya empuk juga. Kan seperti itu. Setelah selesai membuat tulisan dari tampak belakang, kemudian pada saat kita balik kembali dan kita lihat dari arah depan, di situ sudah terlihat bentuk karya-karya untuk ukiran yang sudah menonjol yang bisa dipermanis lagi dengan menambah motif yang lain untuk mempercantik dan mempermanis motif yang kita buat. Nah, itu proses supaya detail ya. Kemudian tulangan yang terakhir adalah membuat motif sebagai background dari motif awal. Kemudian di titik-titik sebagai backgroundnya supaya fokus pada gambar intinya. Intinya yang mengkilat, backgroundnya agak gedap hasilnya seperti itu. Titik-titik ini setelah background juga difungsikan untuk lebih menonjolkan karya dari motif yang dibuat. Titik-titik atau poin titik yang kita buat ini semakin rapat penempatannya, maka akan semakin kelihatan menonjol ukiran. Nah, itu contohnya ya untuk proses pembuatannya gitu. Nah, jadi untuk sekarang penugasan nantinya, nanti kalian akan menggambar sebuah karya ya, gitu. Oh ya, sebelumnya cara memotongnya untuk logam ya, untuk menyiapkan lempengannya itu kalian kan harus menyiapkan lempengan lembaran logam itu, iya. Nah, itu yang diperlukan adalah cutter sama gunting ya. Cutter sama gunting untuk memotongnya. Nah, jadi yang diperlukan nanti di rumah, tugas kalian ini untuk di rumah menyiapkan ya, memilah mana yang logam, mana yang bukan nantinya kan seperti itu. Nah, jadi logam, kaleng bekas penyegar ya, minuman penyegar di sini. Nah, caranya nanti memotongnya supaya menghasilkan lembaran. Nah, jadi kamu cutter sininya ya, pojoknya sini di cutter. Nah, seperti ini ya. Perhatikan, nanti di rumah itu biar ngaternya biar enak kalian. Nah, di cutter supaya menghasilkan logam lembaran dari barang bekas sehingga menjadi lembaran yang menarik untuk dibuat bahan dasar kriya logam nantinya. Seperti itu. Jadi dipotong kepalanya dulu ya. Nah, jadi dipotong. Nah, sampai putus.
Nah, sudah. Selanjutnya bisa kamu teruskan dengan gunting juga. Karena yang diambil adalah tengahnya, yang dibuang jadi atas dan bawah ya. Atas dan bawah. Kita ambil lurusnya aja, yang lurus, tengahnya. Jadi tengahnya. Nah, jadi keamanan keselamatan harus dijaga. Karena ini tajam, perlu kehati-hatian menggunakannya. Nah, kalau sudah supaya menghasilkan lembaran, ini digulung balik supaya lurus. Supaya lurus. Nah, jadi lembarannya sudah siap untuk digunakan untuk media dasarnya. Nah, jadi udah gitu. Jadi lembaran sebagai media dasarnya. Jadi kalian di rumah memilah-milah mungkin butuh 2 botol, 3 kaleng, 4, terserah tergantung desain kamu nantinya. Seperti itu ya. Di rumah disiapkan untuk menyediakan bahannya ini 2 atau 3 kaleng. Jadi di sekolah nanti tinggal menempelkan desain. Jadi tugas pertama apa tadi? Sebelum berkarya harus menggambar desain. Nah, di sini kalian harus menggambar desain pria logam. Ini dibagi 4 kelompok ya, ada gambar hewan, kemudian ada gambar motif tumbuhan, kemudian gambar 3 dimensi yang model 3 dimensi, kemudian yang ada yang gambar alam, ya, panorama alam, ada pohon, ada gunung, panorama alam. Itu silakan dibagi untuk ketua kelompoknya. Nah, bagian sini ke belakang. Nah, di sini ada 5 kelompok dibagi ke belakang ya. Nah, di sini tugasnya membuat desain. Ya, bisa lihat di HP kalian, nanti cari contoh yang menarik. Nah, di situ bisa kalian yang cocok mau gunakan teknik apa yang kamu cocok nantinya. Mungkin yang senang yang kolase atau suka yang teknik tekan, seperti itu ya. Kelompoknya yang kelompok ini kurang 1. Sudah, siapa yang kurang? Nah, silakan membuat. Iya. Nah, contohnya ini. Ini teknik yang paling gampang. Tinggal memotong kecil-kecil, ditempel-tempel. Seperti itu. Iya. Nah, menurut teknik kalian apa yang paling mudah? Terserah teknik tekan, mau yang gambar, mau teknik kolase. Silakan. Iya, sudah buat ya. Hewan, tumbuhan tadi, kemudian hewan. Sudah dibuat? Ada yang sudah jadi? Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk desainnya. Sudah langsung digambar. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk desainnya. Cari desain yang menurut kemampuan kalian ya.
yang menarik juga nanti hasilnya. Karakternya yang mudah dikenali ya, kalau itu hewan, kalau itu bunga, karena di sini seperti mengambil karakter ya, siluetnya, istilahnya kayak siluetnya kan gitu. Karena warnanya warna silver, enggak seperti warna sebenarnya karena tidak diwarna di sini. Ya, seperti itu. Jadi motif bisa kalian buat motif bunga, yang kelompok yang bunga, kemudian motif hewan untuk kelompok hewan, kemudian motif alam, ya, panorama alam. Jadi membuat panorama alam ya, tema panorama alam. Kemudian yang satunya adalah gambar manusia, ya, orang. Nah, nanti karyanya dipresentasikan, itu layak untuk dibuat seni teknik kolase atau teknik tekan kan seperti itu. Silakan kamu nanti pilih tekniknya pakai teknik yang mana? Teknik tekan atau teknik yang kolase. Nah, itu dua teknik yang paling mudah ya untuk diterapkan pada kriya logam ini. Seperti itu. Silakan dipilih dan cari gambar yang menarik menurut kalian. Yang penting karakternya itu mudah dikenali, mudah dilihat. Dari jauh itu gambar kepala singa, gambar burung, bunga mawar kan seperti itu karakternya. Ada yang sudah? Toilet. Mau ke toilet? Ya, tidak apa-apa, silakan kalau mau ke toilet. Ya, 3 menit lagi. Nah, 3 menit lagi. Ada yang buat kupu-kupu. Nah, 2 menit lagi. Desain kan cuma kesak awal kan di sini. Ya, jadi cuma goresan yang berpola kan seperti itu. Hitam putih, tidak usah diwarna, kan cuma desain. Paling 15 menit kan sudah selesai. Ya, 1 menit lagi. Ya, sudah. Kalau sudah dikumpulkan di kelompoknya masing-masing, silakan dikumpulkan. Nanti dipresentasikan, ayo. Sudah dikumpulin. Ketua kelas ngambil yang di depan ke belakang. Ayo dikumpulkan sudah. Yang ketua kelas, yang di ketuanya di depan, silakan ambil. Nah, dikumpulkan. Ayo sudah, waktunya sudah habis. Desainnya. Ayo Bapak presentasikan lagi yang sudah. Nah, ini sudah. Yang di depan ambil ke belakang, bisa yang panorama alam.
Hmm. Sudah. Iya. Sudah. Nah, ini yang hewan. Ini punya siapa ini? Punyanya Immanuel. Mana Immanuel? Mana? Sini Immanuel. Nah, ini karakter apa? Kalian melihat di sini? Apa? Apa? Rusa. Kelihatan ya kalau rusa. Nah, kalau yang ini apa? Nah, masih dikenali ya. Nah, karakternya masih dikenali bagus. Coba Immanuel sini bisa dijelaskan. Nah, punyanya Immanuel. Nah, kan pola dasar di sini. Nah, di sini mendesain apa dan menggunakan teknik apa nantinya? Kolase atau teknik tekan? Ya, di sini saya gambar besar. Terus nanti semuanya pakai teknik tekan. Teknik tekan. Ya. Oke, berarti ini sudah layak untuk diterapkan pada logam. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian, oke, terima kasih Immanuel. Selanjutnya, Gilbert. Mana Gilbert? Nah, punyanya Gilbert di sini mendesain. Nah, bisa dijelaskan ke temannya. Saya menggambar buah. Saya akan menerapkan teknik tekan. Teknik tekan. Oke, sudah. Nah, di sini jelas. Ini gambar apa anak-anak mengenali? Buaya. Berarti kelihatan ya. Berarti bisa diterapkan pada logam. Nah, nanti ini Bapak nilai mana yang layak untuk dilanjutkan untuk diterapkan pada logam nantinya ya, seperti itu. Karena sudah waktunya mau habis. Dari hasil pembelajaran ini, nah kalian dengan belajar kriya logam, Tiara bisa jawab apa dari pembelajaran hari ini untuk kriya logam? Iya, Tiara. dalam dari bahan-bahan bekas itu bisa sesuatu yang lebih cepat dan bisa dinilai. Ya, jadi walaupun dengan barang bekas, Tiara bisa menjawab karya seni dari barang bekas memiliki nilai guna ya. Gitu. Oke, itu evaluasi dari ini ya, karena jangan lupa besok mana bawa bahan dasar logam ya. Bahan dasar logam kamu pilah-pilah ya, dipotong, tahu tekniknya kan tadi Bapak Edi praktekkan cara memotongnya yang dengan mudah. Nah, jadi minggu depan tinggal menerapkan desainnya yang kamu gambar ke logam tersebut. Seperti itu. Ya, karena waktunya sudah habis. Nah, di sini bisa pimpin doa untuk penutup. Ciara sini, sekarang Ciara untuk penutup doa. Mari kita berterus terima kasih atas dari awal sampai akhir dan sekarang kami akan pembelajaran ini kiranya apa yang kami lakukan Ya, terima kasih Ciara. Ya, jangan lupa di sini ya untuk dibawa untuk minggu depan ya, bisa disiapkan. Siapkan. Ya, terima kasih. Silakan duduk.